Oke, selamat pagi semuanya. Nah, kita lanjutkan materi ini. Minggu lalu kamu sudah belajar tentang VOC. Oke, nah lalu materi kita hari ini adalah tentang Republik Bataaf. Pertanyaannya adalah, apa itu Republik Bataaf? Oke, ini lagi mengingatkan ya, Ibu ambil PowerPoint ini dari Friji ya. Lalu, Republik Bataaf itu apa sih? Itu pertanyaannya ya kan. Lalu, Republik Bataaf itu adalah pemerintahan baru yang dipengaruhi oleh Prancis karena Belanda pada masa itu sudah dikuasai oleh Prancis melalui revolusi Prancis ya. Jadi sedang terjadi revolusi Prancis. Prancis banyak menaklukkan wilayah-wilayah di Eropa pada masa itu termasuk Belanda. Oke. Selanjutnya bagaimana pemerintahan ini bisa terbentuk? Oke, nah di tahun 1795, ingat ya, VOC kan bangkrut di tahun 1799. Nah sebelumnya di tahun 1795 sudah ada perubahan di Belanda, di mana kelompok yang menamakan dirinya sebagai kaum patriot terpengaruh oleh semboyan yang dibawa oleh revolusi Prancis, yaitu liberté, égalité, dan fraternité, di mana liberté ini adalah paham yang menunjukkan atau menuntut adanya kemerdekaan, jadi tidak ada kungkungan dari raja-raja yang otoriter gitu. Lalu égalité, paham ini mengajarkan atau menuntut adanya kesamaan hak, jadi tidak ada yang diistimewakan karena status sosialnya. Lalu fraternité ini adalah menekankan kepada persaudaraan ya, dimana pada masa itu masing-masing orang itu harus saling tolong menolong, tidak ada yang lebih berkuasa kalau satu kelompok terhadap kelompok yang lain misalnya gitu ya. Lalu pasukan Prancis menyerbu Belanda, oke, dan akhirnya Belanda takluk. Lalu rajanya yaitu William kelima yang merupakan pemerintahan Belanda pada masa itu lari ke Inggris. Oke, lalu di Inggris dia menulis surat, nanti saya akan jelaskan. Nah, lalu Belanda ini dikuasai oleh Prancis, terbentuklah pemerintahan baru yang disebut sebagai Republik Bataaf, di mana ini adalah bagian dari pemerintahan Prancis ya. Nah, oke, dalam pelariannya ke Inggris, si raja tadi yaitu William kelima ditempatkan di kota Kew. Ini ada di Inggris ya. Lalu dia mengeluarkan surat-surat Kew, di mana di dalam surat ini dikatakan Inggrislah yang berhak atas tanah jajahan, yaitu Indonesia ya. Oke. Lalu artinya Raja William kelima memberi mandat kepada Inggris untuk menguasai Indonesia, padahal Prancis sudah mengklaim bahwa negara jajahan Belanda adalah bagian dari Prancis gitu ya. Nah, lalu isi perjanjian tersebut ialah agar penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada kepada Inggris, bukan Prancis. Nah, lalu pihak Inggris langsung bergerak, oke, untuk mengambil alih wilayah-wilayah jajahan Belanda yaitu Indonesia. Sehingga di Padang misalnya di tahun 1795 Inggris sudah datang. Lalu kemudian ke Ambon di tahun 1796 dan memperkuat armadanya di sana ya. Selanjutnya, di sisi lain Prancis dan pemerintahannya yaitu Republik Bataaf tidak mau ketinggalan. Lalu mereka dalam mengambil alih VOC, kekuasaan VOC yang telah bangkrut ya. Lalu kebijakan utama Prancis pada masa itu adalah memerangi Inggris supaya Indonesia tidak menjadi miliknya Inggris ya. Maka ditunjuklah seorang jenderal, gubernur jenderal. Ingat, gubernur jenderal itu adalah pimpinan tertinggi di tanah jajahan. Siapa namanya? Itu Daendels ya, untuk memimpin Indonesia pada masa itu. Selanjutnya, nah ini gambarnya. Ini adalah Gubernur Jenderal Herman William Daendels yang memerintah di tahun 1808 sampai 1811. Lalu apa tugasnya? Tugasnya yang pertama, mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Ingat, Inggris sudah masuk ke Pulau Sumatera ya. Lalu dia ditugaskan supaya setidaknya Inggris tidak menguasai Pulau Jawa. Lalu mengatur dan menata kembali pemerintahan kolonial Belanda setelah VOC bangkrut, serta membereskan masalah pemerintahan, masalah ekonomi di tanah jajahan. Ingat, kas negara pada masa itu kosong karena korupsi ya, korupsi besar-besaran di bagian karena saat VOC berdiri. Lalu
apa kebijakannya? Nah, kalau kita bagi-bagi berdasarkan bidangnya, kebijakan Denles ini bisa kita teliti secara detail. Yang pertama, di bidang politik dan pemerintahan. Nah, kebijakan yang di bagian ini yaitu membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara. Nah, artinya raja itu bukan penguasa mutlak di kerajaannya. Lalu yang kedua, Denles memerintah secara sentralistik, artinya terpusat, ya. Yang sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang kemudian dikenal sebagai karesidenan. Nanti yang ke-23 ini apa saja nama wilayahnya? Kamu bisa buka bukunya ya. Buku paket kita. Lalu poin ketiga, pusat pemerintahan dipindahkan ke pedalaman. Dan Denles telah merubah provinsi Jawa khususnya di pantai timur laut menjadi 5 prefektur. Apa itu prefektur? Yaitu wilayah yang memiliki otoritas dan 38 kabupaten. Kemudian kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan yang kemudian dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu ya, yang dipengaruhi oleh Prancis tadi. Oke, lalu kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah sebagai pegawai pemerintah yang digaji. Jadi rakyat tidak lagi mengabdi kepada penguasa lokalnya, tetapi penguasa lokal ini digaji oleh pemerintah Republik Bataaf pada masa itu. Lalu Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif diganti oleh Dewan Penasehat dan membentuk Sekretariat Negara atau Algemeener Secretary ya. Nah, bagaimana di bidang peradilan? Nah, ini cukup unik ya, di mana Denles membagi peradilan menjadi 3. Yang pertama, untuk orang Eropa. Jadi ada undang-undang khusus serta hukuman khusus bagi 3 golongan, yaitu bagi masing-masing golongan. Pertama, golongan Eropa A, golongan Asia Timur asing, dan golongan pribumi, yaitu rakyat Indonesia. Maksudnya adalah misalnya ketiga golongan ini melakukan kesalahan yang sama, tetapi hukumannya berbeda-beda. Jadi harus kita lihat golongan siapa gitu, karena masing-masing golongan punya hukumannya sendiri. Oke, siapa itu orang-orang Timur asing? Ini adalah orang-orang Asia lainnya yang sudah lama tinggal di Indonesia. Siapa saja? Yaitu misalnya Cina, keturunan India, keturunan Arab, Persia gitu ya. Artinya ini selain dari Indonesia dan selain dari orang Eropa juga. Lalu peraturan untuk memberantas korupsi untuk semua, baik orang Eropa dan Timur asing dan pribumi. Jadi sudah dibuat, tidak lagi bisa korupsi. Namun nanti Denles ini akan dicopot dari jabatannya karena korupsi juga ya. Lanjut, bidang lainnya yaitu bidang sosial ekonomi. Denles memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah kolonial seperti Cirebon. Jadi kerajaan-kerajaan lokal itu ditiadakan dan digabungkan menjadi satu wilayah gitu ya. Lalu meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara memungut pajak dan penjualan tanah kepada swasta. Oke, nah pajak di sini adalah hasil bumi ya, hasil bumi yang diperoleh oleh rakyat pada masa itu. Meningkatkan penanaman tanaman yang sangat laku di pasar dunia. Contohnya apa? Kopi, tebu, ya. Lalu rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian. Jadi ini ya, apa yang dipanen rakyat itu harus diserahkan. Nah, tanamannya tadi sudah ditetapkan, hanya yang laku di pasaran internasional aja. Jadi tidak boleh kita menanam tanaman yang tidak laku di pasaran misalnya. Gitu ya. Lalu melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Jadi Denles meresmikan tanah itu bisa dijual ke pihak swasta. Siapa pihak swasta? Yaitu pengusaha lain. Oke, dari luar negeri, misalnya dari Swiss gitu ya. Lalu poin 6, mengeluarkan uang kertas. Lalu membentuk Dewan Pengawas Keuangan, memperbaiki gaji pegawai. Lalu pajak in natura atau kontingenten. Ini kontingenten ini ya, hasil panen. Oke, sistem penyerahan wajib verplichte laverentie ya, yang diterapkan pada masa VOC tetap dilanjutkan. Jadi artinya rakyat harus wajib menyerahkan hasil panennya. Lalu poin berikutnya, mengadakan monopoli perdagangan beras.
mengadakan